Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga jaya. Salam Bapak Ibu Guru PJOK yang hebat. Sebelum saya menyampaikan apa maksud saya di sini sekarang, saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Saya Aris Sanjaya, Guru Mapel PJOK, Instansi SMP Negeri 6 Talangubi, Surya Bumi Agelanggeng, Kabupaten Pali. Berdiri saya di sini untuk menyampaikan secara singkat modul 2.3 tentang model pendidikan gerak. Pendidikan gerak adalah program yang diarahkan untuk perkembangan fondasi keterampilan berbagai jenis gerakan yang dapat membantu murid mengembangkan perbedaan gerak sehingga bisa mereka terapkan ke dalam pembelajaran ataupun kehidupan sehari-hari. Yang mana model pendidikan gerak ini merupakan tahap pembelajaran baik di sekolah dasar sampai ke sekolah menengah. Pendidikan gerak atau movement education yaitu pendidikan jasmani yang menekankan pada pengajaran komponen dan konsep gerak. Komponen-komponen gerak seperti jalan, lari, lompat, menolak, melempar, menangkap, memukul, membungkuk, membengkok, dan lain-lain. Gerak-gerak tersebut disebut gerak fundamental basic movement. Gerak dasar fundamental basic movement atau kemampuan bawaan anak, artinya tanpa dilatih. Secara khusus peserta didik pasti menguasai gerakan dasar tersebut sesuai dengan usianya. Konsep gerak menunjukkan bagaimana gerak dilatih. Maksud saya bagaimana gerak dilihat dari pelaksanaannya yang melibatkan apa yang bergerak. Apakah bagian kepala, leher, bahu, tangan, perut, pinggang, ataupun kaki. Itu dinamakan konsep tubuh. Ke arah mana gerak dilakukan? Ke kiri, ke kanan, ke atas, ke bawah, atau ke depan, ke belakang. Itu dinamakan konsep ruang. Bagaimana gerak dilakukan? Bisa dilakukan dengan berbagai cara, lambat, cepat, ataupun sedang. Itu dimaksud dengan konsep usaha. Dengan siapa atau memakai apa gerakan dilakukan? Seperti misalnya bermain sepak bola, bermain bola voli, ataupun permainan sejenisnya yang berpasangan atau berkelompok. Itu dinamakan konsep gerak keterhubungan. Tujuan pendidikan gerak sangat dipercaya untuk mendidik murid mengembangkan keterampilan gerak melalui gerak alami. Pendidik atau guru dengan cara memberikan kegiatan yang melibatkan gerak dasar yang bervariasi sehingga tingkat penguasaan murid semakin meningkat. Misalnya gerak bervariasi. Bagaimana gerakan berjalan divariasikan dengan cara mengganti bagian tubuh yang menjadi alat tumpuannya. Misalnya alat tumpuannya kaki, tangan, ataupun bagian-bagian lainnya. Tidak semata-mata gerak itu harus dilakukan dengan berjalan ataupun berlari. Gerak bisa juga dilakukan berlari dengan zigzag atau berlari sambil melompat atau berlari sambil melakukan kegiatan lainnya yang pasti harus kita variasikan. Bagaimana berjalan divariasikan dari sisi arah dan ketinggiannya. Tidak semerta-merta berjalan harus ke depan, bisa ke kiri, ke kanan, ataupun dengan ketinggian intensitasnya juga. Berjalan bisa dilakukan 1 kilo, 2 kilo, ataupun dengan jarak tempuh lainnya sesuai dengan variasi yang kita inginkan.
berjalan yang berdinamika, serta bagaimana berjalan dioperasikan dengan melibatkan alat atau irama menggiring gerakannya yang beragam. Ternyata satu gerakan dasar berjalan dapat diperkaya sedemikian rupa hanya dengan mengkombinasikan konsep yang berbeda. Adapun landasan filosofi pendidikan gerak tidak mengajarkan konsep dan komponen olahraga yang dapat meliputi teknik dasar, peraturan, batas-batas lapangan, serta teknik dan strateginya. Pendidikan gerak mengajarkan kita untuk melakukan berbagai gerak dasar sebagai landasan untuk menunjang berbagai aktivitas PJOK. Adapun kerangka model pendidikan gerak harus mencakup pemberian pengalaman belajar secara utuh dari mulai tahap membangun fondasi, building foundation, menjelajahi dan menjelajahi kemungkinan atau exploring posibilitas. Pada masa sekolah dasar itu masa-masanya gerak membangun fondasi. Ada masa gerak selanjutnya yaitu di SMP, yang di masa sekolah menengah pertama itu masa-masa anak harus melakukan gerakan dengan variasi atau berbagai macam cara yang dilakukan anak untuk melakukan berbagai macam gerak. Adapun dalam model pendidikan gerak ini mempunyai kelebihan untuk peserta didik. Salah satunya seperti murid memiliki kesempatan untuk mengembangkan ide gerak sesuai arahan dari guru. Misalnya, murid ditantang untuk melakukan berbagai macam cara untuk memainkan bola sesuai temuannya sendiri. Dan guru dapat memberikan tantangan lebih lanjut, gerakan apa lagi yang ditemukan. Selanjutnya, menumbuhkan kreativitas. Karena pendekatan pengajaran dalam pendidikan gerak ini lebih menekankan pada tumbuh kemampuan memproduksi gerakan-gerakan baru dalam pengalaman gerak anak. Pada dasarnya murid sedang dilatih untuk bersikap kreatif untuk menciptakan hal-hal yang baru dia temukan yang membuatnya menjadi lebih nyaman melakukan gerakan tersebut. Selanjutnya, kelebihannya menumbuhkan kepercayaan diri dan mengurangi kecenderungan merasa malu depan publik. Model pendidikan gerak, pelajaran yang menekankan pendekatan pada gerak bebas, di mana murid bisa bergerak bersamaan dalam ruangan secara serentak dan melibatkan semua domain kognitif, motorik, afektif. Ketika murid mendapatkan tantangan dari guru, murid memikirkan strategi yang dapat dia lakukan. Otaknya dapat memproses gerak dasar yang sudah diketahui dan pernah dilakukan. Kemudian setelah memutuskan strategi, murid melakukan dengan gerakan gabungan. Gerakan yang dipilih dalam konteks pembelajaran di kelas, murid dapat melihat, meniru, berkolaborasi dan kegiatan lain yang melatih domain efektifnya. Ya. Mungkin itu saja penjelasan singkat tentang model pendidikan gerak. Saya akhiri untuk penyelesaian modul 2.3 ini dengan mengucapkan wassalamualaikum